Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Sidwanaru di vlog saya. Kali ini saya sedang mengendarai Mazda CX-7. Oke, Mazda CX-7 tahun 2010. Mazda CX-7 ini sekarang harganya udah cukup terjangkau ya. Ini adalah salah satu mobil yang sudah lama sekali saya incar. Dan harganya dulu awal keluar cukup mahal. Dia termasuk barang yang cukup mewah. Kelihatan dari pajaknya yang mencapai 6-7 juta per tahun, dan punya saya ini sekitar 6,7 per tahunnya. Mobil ini hanya dua saf saja, dua baris saja, jadi maksimal mungkin 5 orang. Dia dilengkapi dengan sunroof. Nah, akhirnya saya punya mobil yang ada sunroofnya. Ini saya dapat dengan harga yang cukup murah. Di Jakarta itu menarik karena pada saat saya tawar-menawar itu orangnya pertama kurang yakin karena kan hanya melalui online ya. Saya tanya netnya berapa, dia menjawab kalau serius datang langsung dan lihat barang. Nego di depan unit. Saya bilang saya posisi di Jogja tapi saya serius. Lagian zaman sekarang kan apa-apa serba online ya, dari foto video itu bisa kita menilai sesuatu. Apalagi kemarin saya juga minta tolong adik ipar saya, suaminya adik saya yang di Depok, untuk datang dan melihat barang. Dan akhirnya dari harga 115 di 105 awalnya karena pajaknya mati 2 tahun. Kemudian saya nego lagi karena kan harus dibawa ke Jogja, boleh nggak 102,5 karena saya mau nyewa towing sekitar 2-2,5 juta. Dikasih. Akhirnya deal deh ini mobilnya. Nanti akan saya review ya seperti apa berkendaranya. Oke guys, bagaimana sensasi mengendarai CX-7 ini? Yang jelas ini mesinnya ini Tiptronic, jadi ada auto dan ada manualnya ini. Kemudian ini keren banget, dia ada pemanasnya nih tinggal dinyalain gini, nyala nih pemanasnya nih, anget di punggung. Kemudian kursi-kursinya udah elektrik, dan ini sound systemnya ini pakai merek Bose. Cuman masih jadul ya, cukup jadul karena dia belum bisa Bluetooth atau USB. Ini dia menyediakan, ada tulisannya aux, ini auxiliary, dan ada ini colokannya dari sini, tetapi kita coba belum bisa. Terus untuk sound system Bose-nya ini ya saya belum melihat kelebihannya ya. Padahal Bose ini kan merek bagus. Ya di telinga saya masih ya standar lah. Atau mungkin karena dia memiliki 6 penyimpanan, dan ini kita bisa ke FM 1 6 juga, jadi total nanti 12. Nih. Kemudian di tampilan layarnya itu kita dikasih tahu tinggal berapa kilometer lagi sih ini bensin yang akan kita gunakan. Dari sini kita bisa cek informasinya apa aja nih. Ini kalau saya tekan, ini muncul itu radio-radionya apa, average-nya. Jadi ada informasi-informasi yang bisa ditampilkan di layar. Ini ada di sini. Dan dia ini juga berfungsi sebagai kamera mundur. Dan dia terang, walaupun gelap dia bisa terang banget. Itu menurut saya keren sih. Terus ini udah keyless ya, tapi mobil ini kuncinya sempat hilang dan cukup mahal kalau mau ganti atau mau bikin baru. Jadi jangan sampai hilang. Dan kalau kalian mau beli mobil ini, tanyakan kuncinya ada berapa. Satu kuncinya itu paling murah mungkin 2,5 sampai 4 jutaan. Yang resmi 4.200.000. Plus settingnya sekitar jadi 4,5 karena harus pesan 2 ya.
Jadi 8,8 kalau nggak salah. Harus pesan 2. Apalagi ya? Ini AC-nya ini ada autonya. Dia langsung kenceng gitu. Di sini ngaturnya. Ngatur itu kalau saya kurangi kipasnya nanti semakin pelan. Ini diputar nanti dia nambah tuh, dari 18,5, 20. Oke, seperti itu. Untuk berkendaranya ya dia dilengkapi dengan turbo ya. Ini kalau nggak salah 2300 cc nih, atau 2400. Nah, dia cukup enak sih, cukup enak untuk akselerasi. Kalau saya lihat di forum, beberapa orang tuh cerita kalau sebelum dia beli mobil CX-7 ini, kalau di tol itu pas udah kayak kenceng banget 140 km, 150 km per jam, tiba-tiba dilewati gitu ya, disalip sama mobil CX-7 yang seolah-olah kayak nyantai banget dengan kecepatan tinggi. Tapi saya belum sampai mencoba di kecepatan tinggi banget sih. Paling di ya 120 gitu pernah, 130. Belum saya coba di tol soalnya. Kemudian ini dari saya dapatkan, saya merasa setirnya ini condong ke kanan. Jadi dia kalau dibiarin dia akan ke kanan. Jadi ini mungkin perlu spurring balancing. Dicek juga kondisi bannya, mungkin ada yang kempes sebelah. Belum saya sempat cek karena ini mobil meskipun hampir 2 bulan saya dapatkan, hampir sebulan ya kira-kira saya, itu kondisinya mati karena kuncinya hilang. Kuncinya dimainin anak saya, jatuh di depan dan hilang. Ada yang iseng. Apalagi ya? Ini di sini ini maaf saya belum pakai seatbelt. Seatbeltnya ini nggak bunyi. Satu sisi itu kayak nggak terlalu annoying ya. Kadang-kadang kalau bunyi terus annoying. Tapi kadang lupa jadinya ya. Di sini ada pengingatnya di situ. Dan dia lancar ya, nggak kayak mobilnya Ridwan Hanif yang nyangkut-nyangkut. BMW-nya Ridwan Hanif nyangkut-nyangkut. Terus ini kompartemennya ini gede banget. Gede banget. Ini bisa naruh PS4 di situ. Di dalamnya juga ada colokan charger. Ini ada colokan charger juga di sini. Nah, satu lagi kurangannya AC-nya itu cuman di depan. Jadi 3 di sini, 1 di kanan, 1 di kiri. Jadi 5 cuman. Belakang itu nggak ada. Kalau di beberapa mobil itu kan di sini itu ada AC-nya nih. Ini nggak ada. Tapi sih udah cukup dingin ya. Terus ini yang unik juga, central lock itu ada di sini. Nih, kalau mengunci. Dan di situ juga ada, di sebelah kiri penumpang juga ada. Jadi penumpang bisa menekan central lock. Jadi kalau ada driver di sini, kemudian kita di samping situ pengen menekan tombol itu bisa. Mungkin anak kita mau sekolah, kita bisa dengan mudah tekan, nggak perlu si drivernya. Lagi ya, ini bisa dibuka, caranya begini. Nah, ini dia buka. Dan ini untuk yang ini banyak itu untuk mengangkat ke atas kalau nggak salah. Ini bentar. Yang ini cuma buat mengangkat aja. Tuh, mengangkat bagian belakangnya. Kelihatan nggak saya? Nah, bagian belakangnya keangkat kan. Dibalikin lagi. Nah, kayak gitu. Ini mobil pertama saya yang ada sunroofnya. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, mobil ini sudah kami lengkapi dengan hal yang paling penting bagi kami, yaitu stiker McDonald. Karena ini adalah hal yang penting banget supaya dapat gratisan bonus. Oke. Oh ya, ini musik bisa dikencengin dari sini volumenya. Mindahin juga bisa dari sini nih. Habis baru potong. Jadi ada ATM di pinggir. ini beri. Nama namanya Mama Jepri. Coba
kayak gaya saat tapi kayak ini. temen deket lah ibaratnya. kita di jalan boleh garang ya, tapi kalau di lingkungan kita juga garang. Oke, nanti kita akan bahas eksteriornya ya. Eksteriornya malah belum, karena kita reviewnya dari dalam. Check it out. Ini adalah tampilan eksteriornya Mazda CX-7 2010 tipe GT ya, tipe yang tertinggi. Itu bedanya ada di cruise control, kemudian kursinya udah ada pemanasnya, kemudian wipernya itu udah otomatis. Kalau ada air hujan dia otomatis apa namanya nge-wipe sendiri gitu. Berantakan, ini kita lagi mau pulang ke Jogja dari mudik. Nih anak-anak pada main dan membuka, nyalakan semuanya. Ini lumayan bisa menghabiskan apa namanya aki. Ini ada central locknya. AC-nya dia cuma di depan, belakang nggak ada. Ini belum ada DVD atau Bluetooth. Nah, untuk menggantinya itu kemarin kita lihat itu ada dua cara. Beli yang langsung dia memang khusus CX-7. Harganya ya ada yang 2,2 juta itu di Shopee atau di AliExpress gitu ya. Ada juga yang cuma 800.000. Tapi saya udah pengalaman beli yang murah-murah gitu di mobil yang lain, itu kurang recommended. Nah, itu alternatif satu. Alternatif dua adalah kita beli frame-nya dengan harga 300 sampai 500.000. Ada juga yang jual 700, tapi kalau online itu di 300-an, 400-an dapat. Kemudian setelah beli frame-nya kita beli head unitnya. Kalau nggak salah 6, sekian, kalau nggak 7 ya, lupa. Itu harganya di 1,8 sampai 2 juta. Tinggal nanti dipasangin aja di bengkel aksesoris. Ini adalah bagasinya. Ini masih muat koper, 1 atau 2 koper. Satu koper besar ditumpuk lagi atasnya, masih bisa ding 2 atau 2 koper kecil ya. Ini memang kita setting seperti ini biar bisa masuk koper lagi. Ada wiper di belakang. Kemudian dia juga memiliki kamera mundur yang bagus banget, terang banget kalau malam. Di mana ya? Oh, ini dia. Ini kamera mundurnya bagus, tajam. Ini eksteriornya kurang lebih bentuknya mirip-mirip sama CR-V keluaran 2013 sampai yang terbaru ya, atau mirip juga sama Harrier, mirip-mirip. Bannya ini 18, velgnya masih ori bawaan Mazda. Bentuk kacanya cantik dia ya, satu kesatuan gitu. Dan ada sunroofnya. Antenanya modelnya kayak gini. Ini ada juga lampu yang akan menyala kalau remnya ditekan. Di sini ada logo CX-7. Ini juga udah keyless kalau yang tipe tertingginya, dan kalau dideketin otomatis membuka. Oh iya, tadi bicara CR-V, ini CR-V. Agak mirip-mirip lah bentuknya dari samping ya.
kita udah ukur untuk bagasi lebih panjang ini daripada CR-V. Bagasinya lebih panjang ini sekitar 30-an cm lebih panjang daripada CR-V. Tetapi tingginya CR-V lebih tinggi dari sekitar 20 sampai 30 cm. Jadi ini nggak tahu ya apakah ininya terlalu tinggi atau ininya terlalu pendek. Bisa jadi ini mungkin lebih pendek sekitar 10-an cm daripada CR-V atau ya 5 sampai 10 cm, dan belakangnya ini juga lebih tinggi. Cuman yang jelas dari kursi penumpang ke belakang dia lebih panjang karena mungkin kursi penumpangnya dibikin sangat miring gini, atau juga bentuk bodi belakangnya yang betul-betul agak cembung ke belakang. Build quality-nya bagus banget, mantap. Agak kerasa lah bedanya dengan mobil-mobil yang mungkin levelnya menengah ya, lebih mantap, bukan polesan-polesan, bukan kaleng-kaleng. Secara fitur juga lebih bagus. Mohon maaf sebelumnya, tapi kalau dibandingkan dengan Avanza baru, Xenia baru, atau mobil-mobil Brio, secara build quality saya pikir ini masih lebih baik. Tentu kalau bicara teknologi yang lebih baru keluar, teknologi lebih baik ya. Tapi ini di tahun segitu dia sudah punya automatic wiper, sunroof, apalagi ya, keyless immobilizer, udah cukup canggih lah. Satu kekurangannya yaitu AC-nya nggak double blower dan pajaknya mahal. Kemudian untuk suspensinya enak, tapi mungkin di komunitas tuh ada yang bilang lebih enakan Volvo yang XC berapa, 160 apa 180. Volvo memang terkenal empuk banget sih. Mobil-mobil Eropa itu memang empuk banget. Cuman ini ya kayak kalau ada joglangan gitu, apa lubang, nggak kerasa sih. Saya punya Innova dulu juga yang terkenal nyaman ya, Innova Reborn. Saya pikir nggak jauh beda lah sama ini. Untuk tenaga mantap banget. Kecepatan 140, 150, 160 masih bisa. Cuman dia agak ringan. Beda sama Innova kan rasanya antep gitu ya, apa? Handlingnya kayak stabil. Ini agak ringan. Mungkin pengaruh juga dengan bobotnya memang lebih ringan daripada Innova, dan juga mungkin pengaruh ban karena saya beli second. Ban mungkin saya perlu beli atau saya berganti karena ini udah agak tipis dengan yang bisa gripnya lebih bagus. Mungkin seperti itu yang bisa saya review terkait mobil ini. Nanti akan saya bikin review berikutnya. Ini udah saya pakai 1,5 bulan sampai 2 bulan. So far nggak ada kendala sama sekali. Oh ya, pernah sih ada kendala kayak setelah mesin dimatikan ada kipas yang nyala sekitar 5 menit. Ternyata itu adalah sistem dia kalau air radiatornya berkurang. Jadi setelah air radiator saya isi, tidak terjadi lagi yang seperti itu. Kemudian juga memang second ya, jadi ada beberapa hal yang harus saya perhatikan. Kita coba cek. Ini kayak engine mounting. Itu juga perlu Nah, ini
Ini ada robek ya. Ini ternyata berpengaruh. Jadi ini sebaiknya dibetulin. Sebaiknya kita betulin karena ada efeknya sedikit ke mesin. Dia kayak jedut-jedut gitu. Akan kita perbaiki. Gantinya ini dengar-dengar sih sekitar 2 jutaan. Mudah-mudahan nanti bisa di bawah itu. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.